Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyati Ningsih Ahnas Putri. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Saya peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati. Nomor peserta PPG 2015010784402, NIM PPG 123200502. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ayo. Siapa Ibu? Soraya Alfa, Arifin Ilham sakit, Kosia sakit, Soleh Alfa. 4 orang. Iya, Bu. Soraya, Alfa, Arifin Ilham sakit, Kosia sakit, Kosia sakit, Soraya Alfa. Soraya sakit. Oh iya. Tadi sudah WA Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo silakan pimpin doanya yuk. Duduk siap, mari kawan-kawan duduk dan berdoa mulai.
terbatas. Ya, ada capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat langkah pencegahan kelangkaan sumber daya dan mengevaluasi masalah pokok ekonomi. Setelah capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menganalisis kebutuhan manusia yang tidak terbatas secara berkelompok dengan benar. Kedua, peserta didik dapat membuat langkah pencegahan kelangkaan sumber daya secara berkelompok dengan benar. Yang ketiganya, peserta didik dapat menyajikan hasil dari diskusi tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas, pencegahan kelangkaan, dan ide-ide dan gagasan solusi dari kelangkaan sumber daya secara berkelompok dengan benar. Ya, ada asesmen yang akan Ibu lakukan, itu dua, ada kognitif dan ada afektif. Ya. Kognitif itu berupa tes tertulis, nanti ada LKPD yang akan Ibu berikan kepada kalian. Yang kedua ada pilihan ganda, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan gunakan atau akan kasih link drive-nya ke kalian. Ya. Terus link Google-nya link Google-nya ke kelompok kalian. Selanjutnya ada kebermanfaatan dari materi ini adalah mampu membuat ide-ide dan gagasan solusi dari kelangkaan sumber daya dan masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kebermanfaatannya itu kalian mampu membuat ide-ide dan gagasan solusi dari kelangkaan sumber daya dan masalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, kata motivasi dari Ibu itu, hidup adalah tentang belajar. Jika berhenti, maka engkau akan mati. Ya, sejauh kita hidup, maka sejauh itu pula kita belajar. Ya, maksudnya hidup itu proses belajar. Proses belajar itu akan berhenti apabila kalian itu mati. Jadi kalau kalian tidak mau belajar, berarti kalian itu seperti orang mati. Ya, itulah belajar. Ya, oke lanjut. Sekarang kita masuk. Materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia, Firza? Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa, Firza? Oke, barang dan jasa. Oke, sekarang materi yang kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ibu punya gambar ini. Ya. Gambar apakah ini? Gambar gas. Gas ini digunakan untuk apa? Masak. Selain untuk memasak, jualan. Sektor ekonomi ya. Mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keberagaman lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan permasalahan terkait kelangkaan dan upaya-upaya pencegahannya, menerangkan pentingnya upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak terbatas seiring dengan meningkatnya kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang tidak terbatas ini tidak dapat dipenuhi begitu saja karena alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Kondisi ini menimbulkan masalah ekonomi dalam bentuk kelangkaan. Mengenal kelangkaan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Masalah pokok ekonomi. Barang apa yang akan
diproduksi? What? Pertanyaan apa menuntut kita untuk memutuskan apa dan jumlah barang yang akan diproduksi dengan sumber daya yang langka? Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? How? Ciri utama masalah ekonomi adalah tidak mungkin untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan semua orang dalam periode waktu yang sama. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? For whom? Ya, itulah materi yang akan kalian dapatkan hari ini ya. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan kelangkaan sih? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan juga sumber daya ekonomi digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Ya, suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut, ya, berupa barang dan jasa. Itu pengertian dari kelangkaan. Sekarang ada video dari jenis-jenis kelangkaan. Bukan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap diusahakan dalam bentuk kemampuan berpikir. 3. Sumber daya modal, yaitu semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. 4. Sumber daya kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sekarang Ibu mau bertanya, Rifki, jenis-jenis kelangkaan menurut penjelasan tersebut ada berapa? Jenis-jenis kelangkaan ada 4. 1. Sumber daya alam, jumlahnya terbatas. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biotik dan abiotik. Contoh dari biotik adalah berupa makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Dan contoh dari abiotik adalah berupa tanah, air, dan barang tambang. Ya, 2. Sumber daya kemanusiaan yang berkualitas. Contoh dari sumber daya manusia yang berkualitas adalah Tenaga, memiliki tenaga fisik, memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan memimpin, dan memiliki kemampuan mengolah. 3. Sumber daya modal, dan 4. Sumber daya kewirausahaan. Ya. Sampai cukup. ya, terima kasih Rifki, bagus sekali ya. Yang lain gimana, paham? Paham. Bisa dilanjutkan ya? Ya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ya. Di sini faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kemampuan produksi, perbedaan letak geografis, bencana alam, pandemi atau penyakit global. Nanti penjelasannya nanti ya. Selanjutnya setelah faktor-faktor itu ada dampak kelangkaannya. Ada dampak kelangkaan. Berupa A. Kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, dan angka kemiskinan bertambah. Selanjutnya ada cara mengatasi kelangkaan dengan menyusun skala prioritas, menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara kelestarian, memanfaatkan sumber daya pengganti, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Nah, silakan kalian saksikan video dan penjelasan faktor-faktornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali ya di kelas IPS bersama Bu Ruti di
Kali ini kita akan masuk ke bab 3 materi mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kelangkaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, perbedaan letak geografis. Pada semester 1 kita telah belajar bahwa setiap ruang atau wilayah memiliki karakteristik yang berbeda karena letak geografisnya yang berbeda. Ada wilayah yang memiliki tanah yang subur, ada juga yang tidak. Ada wilayah yang memiliki sumber daya laut yang melimpah, ada juga yang tidak. Perbedaan sumber daya alam tersebut tidak merata sehingga menimbulkan kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang kelima yaitu pandemi. Pandemi COVID-19 seperti sekarang menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kemudian adanya PSBB membuat terhentinya produksi barang hingga pemanfaatan jasa menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan besar di berbagai sektor ekonomi. Ya, sudah paham belum? Sudah. Ya, tadi kita menjelaskan tentang video tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, dampaknya, cara mengatasi kelangkaannya. Oke, sekarang akan Ibu bagikan LKPD ya. Sudah duduk secara berkelompok ya? Sudah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 kelompoknya Filza, kelompok 2 Cynthia, kelompok 3 Rifki, kelompok 4 Ayu, kelompok 5 siapa ini? Erlin, Aisyah, kelompok 6 Farel ya, kelompoknya Farel, Marsi. Ibu akan bagikan LKPD. Bentar ya. Di dalam LKPD ini ada barcode-nya. Ya. Wali Kota Medan Budi melakukan terkait kelangkaan gas LPG kilogram untuk menjadi Kota Medan Budi menemukan sejumlah pangkalan gas kosong persediaan, bahkan Presiden Jokowi itu sempat marah pada petugas Pertamina. Wali Kota Medan Sumatera Utara, Bobi Nasution, mempunyai salah satu pangkalan gas untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg. Hal ini menanggapi keluhan warga susah mencari gas LPG serta harga yang tinggi. Dari sejumlah pangkalan gas yang didatangi Bobi, tidak satu pun yang tersedia. Bahkan menantu Presiden Joko Widodo ini sempat menegur petugas Pertamina yang saat ditanya terkait stok soal tertawa. Bobi meminta kepada pihak Pertamina untuk menambah stok gas LPG sebanyak 45.000 tabung, di mana sebelumnya hanya 2 juta tabung per bulan. Dan di masyarakat sehingga barang kosong. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, itu video kasusnya ya. Sekarang kita lihat LKPD-nya. Kelangkaan dan kebutuhan tidak terbatas. Nanti kamu di sini ada hari, tanggal, kelompok, kelas ya, nama anggota semua dimasukkan. Terus soalnya menurutmu kelangkaan apa yang ada di dalam video tersebut? Ya, itu satu. Yang kedua, mencari tahu faktor-faktor penyebabnya. Ya, pertanyaan kedua. Yang ketiga, menurutmu dampak apa yang ditimbulkan dari kelangkaan terhadap aktivitas manusia atau penduduk desa tersebut? Yang keempat, kategorikan berdasarkan jenis kelangkaannya. Ya, silakan kalian diskusikan, cari jawaban.
videonya. Ya, silakan diskusikan. Ada yang mau ditanyakan tentang FKPD ini? Ayo Puma, ada yang mau ditanyakan? Pare? Ayo, silakan dilihat lagi. Diskusikan. Iya, di daerah tersebut, yang di dalam video, ya, di dalam video yang tadi ya, yang ada di bahan itu, mana sih? Coba lihat jawabannya Adil tadi. Ya, di dalam video, menurut video tersebut ya, oke? Iya, yang dialami warga pada saat gasnya langka. Iya, iya. Ya. Ingat ya, ini tentang video tersebut ya, yang ada di video tersebut. Nomor 3 itu dampak apa yang ditimbulkan dari kelangkaan terhadap aktivitas manusia yang ada di video itu. Nah, itunya kelangkaannya jenisnya apa tadi? Satu apa? Nah, itu ada di daerah mana? Nah, jadi kalau gasnya itu susah dicari, ya kan? Warga tersebut gimana? Nah, gitu loh maksudnya. Tapi dengan kata-katamu sendiri ceritakan. Itu nomor 3, nomor 4 kategori ya, berdasarkan jenis kelangkaannya. Yang tadi di depan tuh, ada video tadi, jenis-jenis kelangkaan. Lu kan bilang gitu tadi kan? Nah, ya Put, tadi udah ada yang biotik dan abiotik. Nah, kelangkaan apa itu tadi? Tadi itu kelangkaan apa menurut aku? Nah, gas itu termasuk ke dalam jenis apa? Nah, gitu loh maksudnya. Oke, ya. Yuk selesai dah, siap ya? Oke, siap. Yang akan presentasi pertama itu kelompoknya Filda. Silakan Filda. Ya, silakan geser ke sini nggak apa-apa, boleh. Yuk dimulai, berdiri salam dulu, bukan. Yang lain menyimak ya. Nanti boleh ada yang menambahkan, harus ada yang menanggapi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ada yang mau menambahkan? Ada Bu, harusnya tadi nomor 5 ada salah satu jawaban yang harusnya adanya kontrol kepada pihak distributor gas agar tidak terjadi penimbunan di gudang, itu saja. Ya, nomor 3 menambahkan jawaban nomor 5. Adanya kontrol dari mana tadi? Adanya kontrol dari Pihak distributor gas agar tidak terjadi penimbunan di gudang. ya, agar tidak terjadi penimbunan di gudang. Ya, boleh. Silakan ditutup lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompoknya Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Menurutmu kelangkaan apa saja yang ada di dalam video tersebut mengenai apa?
jatah LPG 30 kg ditambah masyarakat karena permintaan tinggi. Ya, lanjut. Faktor-faktornya perbedaan geografis, bencana, lambatnya perkembangan teknologi, dan pandemi. Oke, lanjut. 5. Serta pendapatmu mengenai solusi dari permasalahan yang ada di dalam video yang kalian ada. Nomor 5. Menyusun skala prioritas, memelihara kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya pengembali, dan menghemat sumber daya alam. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Oh ya, Firza, silakan. Nomor 2. Firza mau bertanya atau mau menambahkan? Mau menambahkan, silakan. Oke, apa tadi? Permintaan tinggi dan tata kelola distribusi yang kurang maksimal. Oke, terima kasih Firza ya. Cukup? Cukup, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya. Luar biasa. Ya, luar biasa kalian sudah mempresentasikan dengan baik ya. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Yuk, dikumpulkan LKPD-nya kedua. Ibu Ketu, Bapak Ketu. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Sudah cukup dua ini aja. Ayo. Sekarang kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo silakan duduk ayo. Tepuk semangat. Kegiatan selanjutnya ada uji pengetahuan. Ibu sudah share linknya di WA grup kelas 7E. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Tidak pakai karet. Nggak boleh asal-asalan ya. Nanti hasilnya akan dianalisis. Tuh, kerjain sendiri. Kerjain sendiri waktu 5 menit. Ya sudah? Ya, dikirim kalau sudah dikirim. Ya, submit.